Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari di dalam kehidupan kami, tanpa pertolongan Tuhan, kami akan mengalami berbagai-bagai kesulitan dan rintangan. Namun di dalam hidup kami ini ada rintangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan supaya kami menyadari bahwa Allah tetap bersama dengan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami menerima respon daripada Tuhan telah memanggil kami. Sehingga kami boleh datang beribadah, menyembah, memuji-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin dengar firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Ditolong oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah jam pemberitaan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di siang hari ini kita sama-sama boleh datang kepada Tuhan, belajar daripada firman Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat 8 sampai 25. Firman Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini kita berbicara akhir dari keakuan. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan. Setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya ingat waktu saya datang ke Jakarta, saya dikirim surat oleh QQ saya, yaitu Mukyu, adik dari Pak Mama saya. Saya datang mengikuti dia. QQ saya, atau Mukyu, dia buka konveksi. Waktu saya ikut dia, tentu tidak gampang. Sebelum dia bangun, saya harus bangun dulu. Tetapi sebelum dia minum kopi atau sarapan, saya tidak boleh minum kopi dulu atau sarapan dulu. Saya diajarkan bagaimana memotong kain, bagaimana menyusun kain, bagaimana membedakan kain luar dalam dan jenis kain. Saya diperkenalkan bagaimana mengerti mesin oblas, pejamato, juki, tripikal, mesin jahit dan sebagainya. Saya ikut dia kurang lebih 1 tahun. Dan saya baru jadi sales kain. Setelah itu baru saya buka konveksi. Setelah saya selesai dan saya pergi sekolah teologi, kembali ke Kalimantan, mengajar, menggembalakan 4 tahun, lalu kembali lagi ke Jakarta, di Muara Karang. Saya juga ikut orang, belajar tentang kesenseian. Pertama saya belajar partologi, saya belajar filsafat Yin Yang, saya belajar Wuzhong Liufu, yaitu pasangan suami dalam tubuh kita. Saya belajar tentang darah merah, darah putih. Saya belajar tentang nejut nadi. Jadi saya bisa tamak. Yang saya tahu, saudaraku dalam Tuhan, ikut ke seseorang ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah mata untuk melihat. Apa guru kita lakukan? Benda apa yang kita perhatikan
kita teliti. Melalui mata. Kedua adalah melalui telinga. Apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, kita harus dengar baik-baik. Kalau kedua hal ini kita lakukan dengan maksimal, kemungkinan lebih besar kita akan sukses. Kita akan mengerti, kita akan tahu, kita akan lebih cepat bisa. Saudara, sebelum Yesus berbicara tentang nas yang kita baca, kalau kita baca di Markus, itu sangat paralel satu cerita. Ada dua cerita. Itu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang buta. Bagaimana orang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia bisa mendengar dengan jelas. Dan bagaimana orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui rudanya. Supaya dia juga melihat, mendengar dengan jelas. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Ada dua proses yang dilakukan. Sudah pernah berpikir, mengapa dua proses? Karena ada sesuatu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada muridnya. Supaya muridnya dapat melihat, dapat mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang dilihat, baik didengar, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Puncaknya saudara-saudara, ketegangan terjadi di situ. Mulailah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan firman Tuhan yang kita baca, itu bukan dari pernyataan Petrus, melainkan dari Bapanya yang di surga yang menyatakan itu kepada Petrus. Saudara akan heran, mengapa Yesus memanggilnya Simon? Simon, bukan Petrus. Bukankah nama itu sangat jelas Tuhan kasih bahwa Simon namanya Petrus? Tuhan yang kasih nama itu. Apakah Tuhan Yesus lupa? Atau ada yang lain maksud tertentu? Waktu Tuhan Yesus panggil nama Petrus Simon, mungkin dia akan merasa tidak enak. Mungkin dia akan terpikir, itu kan nama baru saya Petrus, kenapa tidak dipanggil? Itu kan Tuhan Yesus yang kasih batu karang yang teguh. Contoh, saya bersama dengan Pendeta Suyono 6 bulan sebelum ditabiskan pendeta. Ke Pak Antoni, Pendeta Antoni lain ya, bukan saya. Tiba-tiba hari ini saya datang, saya panggil dia contoh. Dia akan sanksi. Wah, kok panggil saya contoh ya? Saya kan sudah pendeta, sudah tumpang tangan di sini, saya tinggal di sini. Kok panggil saya contoh? Mengapa ya? Apakah pendeta Ali lupa? Kamu yang bimbing saya 6 bulan, ya, yang tumpang tangan sini panggil saya contoh. Petrus kan Tuhan Yesus yang kasih namanya. Kenapa dia panggil dia Simon? Nah, saudara-saudara, ternyata murid-murid, termasuk Petrus, hanya percaya bahwa Yesus adalah Raja orang Israel. Dia belum masuk sampai. Yesus adalah Allah, Raja yang harus menderita dan mati. Maka catatan Markus untuk memberikan kita tahu, dia menyembuhkan orang buta.
menyembuhkan orang bisu, supaya mereka melihat, mendengar. Maka pengalaman saya ikut orang, saya tahu melihat dan mendengar dengan baik-baik itu sangat mempengaruhi kita untuk mengikuti seseorang. Ya saudaraku, akhir dari keakuan adalah panggilan serius menjadi murid Kristus. Jadi Tuhan Yesus panggil kita, bukan panggil kita hanya percaya Yesus adalah Allah. Tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi dia memanggil kita juga ikut menderita. Ikut sampai disalib. Dan mengalami kebangkitan bersama dengannya. Sehingga saya dan saudara sering jadi murid Yesus. Hanya percaya Yesus. Hanya sampai di situ percaya dia Allah. Dia juru selamat. Sehingga engkau dan saya tidak sampai disalib. Tidak sampai mengalami kebangkitan bersama dengannya. Nah, tentu waktu Yesus melakukan 2 mujizat yang kita baca dalam Markus itu, memberikan kita tahu bahwa murid-murid hanya percaya Yesus ada Raja Israel untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, ingin menjadi Raja Israel, Raja yang berkuasa, dan tidak mau Yesus menderita dan tidak mau mati di kayu salib. Sehingga waktu Yesus menceritakan tentang penderitaannya, maka Petrus menariknya. Dan Petrus tidak setuju. Tidak sepaham. Maka disitulah dia ditegur oleh Yesus. Enyala iblis. Sama suara yang bergema pada saat Tuhan Yesus dicobai iblis. Sama Petrus ingin menawarkan kemuliaan tanpa penderitaan. Seperti iblis tawarkan kepada Yesus pada waktu dicobai di padang gurun. Saudaraku kasih dalam Tuhan, panggilan ikut Yesus itu bukan hanya panggil kita percaya Allah. Dia pencipta kita. Tidak demikian. Tetapi kita juga percaya panggil bersama dengan kita mengalami kematian. Pada saat saya membaptiskan orang, pada saudara menerima baptisan air. Pada saat saudara tenggelamkan di dalam air, itu melambangkan sudah mati bersama dengan Kristus. Terus saudara dibangunkan atau dibangkitkan, itu saudara melambangkan saudara bangkit bersama dengan Yesus. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Menjadi ciptaan yang baru. Jadi bukan si aku yang hidup, melainkan Kristus hidup dalamku. Maka perjanjian baru sering mencatat, kita di dalam Kristus, bersama dengan Kristus. Di hidup kita dalam dunia ini bersama dengan Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus. Pada suatu hari kita dipanggil pulang. Kita juga bersama dengan Kristus. Di mana Yesus berada, disitulah kita berada. Firman Tuhan juga mengatakan dan memberikan kita tahu bahwa kita harus mengasihi Allah, juga mengasihi sesama, dan tidak mencatat mengasihi diri sendiri. Ya, perintah Tuhan, engkau dan saya mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu perintah Tuhan. Yang Tuhan hendaki kita lakukan. Dan Tuhan tidak pernah mengatakan engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan katakan engkau harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Itulah panggilan kita meninggalkan keakuan si aku ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam perjanjian baru, nas yang kita baca, ada kata yang sangat penting
yang diberikan kepada kita, yaitu aparnesarto. Saudara-saudara, kata ini memberikan kita tahu, saat kita menyangkal diri, bukan sewaktu-waktu. Bukan kadang-kadang. Kata ini menggambarkan seperti ombak di pantai. Yang tidak berhenti memukul pantai. Dia akan berbunyi bum, bum, bum. Rumah saya dekat sekali dengan pantai. Jadi siang malam saya bisa mendengar pantai. Maka kalau saya ngomong suaranya agak tenor, agak nyaring. Karena saya hidup di pantai. Artinya dilakukan terus menerus. Setiap saat, setiap waktu tidak berhenti. Penyagaran diri itu bukan dilakukan waktu-waktu tertentu. Tetapi setiap saat, setiap waktu. Berbentuk imperatif. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, menyangkal diri artinya kita menyatakan. Diriku bukan benar. Diriku tidak. Menyatakan tidak kepada kehendak saya. Tapi menyatakan iya kepada kehendak Allah. Menyatakan tidak kepada ambisi saya, ego saya. Tetapi ikut kehendak Tuhan. Ya saudaraku kasih dalam Tuhan, panggilan juga sama mengikut salib. Juga artinya arato. Juga sama berbentuk imperatif. Juga sama saat kita meletakkan beban di pundak kita sendiri. Kita memikulnya. Bukan kadang-kadang. Bukan sewaktu-waktu. Juga sama artinya setiap saat. Jadi ikut Tuhan. Tuhan perintahkan. Ini tidak gampang. Namun Anda dan saya bisa melakukan. Karena anugerah Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Karena bimbingan. Karena ada Roh Kudus diberikan oleh saya dan saudara. Menjalankan hidup menjadi muridnya yang sejati. Jadi mengikut Yesus adalah mengikuti jalan salib. Seperti Tuhan teladankan. Seperti Tuhan lakukan. Maka murid besar itu harus melihatnya. Harus mendengarnya. Maka kita lihat murid pada saat itu masih belum memahami. Masih belum tahu. Karena matanya belum dicelik. Dan telinganya belum mendengar. Sungguh-sungguh mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dan apa yang Yesus lakukan. Mereka belum melihat dengan jelas. Nah, maka kita lihat. Waktu disembuhkan orang tuli dan orang buta. Tuhan Yesus katakan. Jangan ceritakan. Orang lain tahu. Jangan berikan tahu. Orang lain tahu. Saat Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dia juga sama katakan. Jangan ceritakan ini. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus belum mengalami penderitaan. Kematian di atas kayu salib. Setelah itu. Baru kita lihat. Simon selalu disebut Petrus. Petrus, Petrus, Petrus. Tidak Simon lagi. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ini begitu penting bagi kita juga. Selama ini saudara dan saya ikuti Tuhan. Apakah sudah benar-benar kita menyangkal Tuhan. Memikul salib. Setiap hari. Setiap saat. Dan terus menerus. Bersama dengan Tuhan. Pertanyaan ini. Saudara bisa menjawab sendiri. Dan saudara bisa mengalami. Dan tahu sendiri. Yang kedua saudara-saudara. Yesus bukan saja menyuruh kita menyangkal, memikul salib. Tetapi kita lihat di firman Tuhan yang lain, dia katakan jelas demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudara-saudara, ada dua lambang terbuat dari kayu, yang satu dari salib. Walaupun ada salib terbuat dari lain, tapi zaman dulu salib selalu terbuat dari kayu. Dan salib itu kita jumpai di mana-mana, terutama di gereja, di menara gereja, dan juga ada berbentuk perhiasan atau kalung yang saudara pakai. Tetapi ada salah satu lagi yang jarang kita lihat, yang jarang kita temukan, juga terbuat dari kayu, yaitu kuk, saudaraku. Apa itu kuk? Mungkin saudara melihat gambar ini, saudara akan tahu. Saya sebenarnya jarang perhatikan kuk ini. Tetapi ada satu saat saya benar-benar memperhatikan kuk ini. Yaitu saya membawa anak saya ke tempat prawisata di Citerup, namanya Pasir Mukti. Di situ diajarkan bagaimana kita terjun ke sawah menanam padi. Di situ tersedia sepasang kerbau. Waktu dia mengajarkan anak-anak saya bagaimana menanam padi, maka petugas itu membawa kuk yang berbentuk kayu itu, diletakkan pundaknya dan dibawa ke tempat yang becek, tanah sawah. Di situ dia membajak sawah. Dia ikuti si orang yang mengendalikannya dan taat kepada orang yang mengendalikan. Ada dua kuk yang diletakkan sehingga dia dapat membajak sawah dengan baik. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus bukan saja memanggil kita memikul salib, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kuk kepada saya, kepada Anda juga. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, salib itu merupakan alat kematian, pengorbanan. Salib mengingatkan kita kepada darah. Sedangkan kuk mengingatkan kita sarana kerja keras, pelayanan. Kuk juga mengingatkan kita keringat. Salib kita pandang, ada darah Kristus yang menetes. Kuk kita pandang, ada keringat yang Tuhan ingin kita keluarkan. Yaitu pelayanan, kerja keras yang perlu kita lakukan saudara dan saya hidup dalam dunia ini ikut Tuhan. Kedua hal ini penting bagi Anda dan saya. Kita bukan saja dipanggil untuk pikul salib, menyangkal diri, menghilangkan keegoisan kita, si aku ini. Bukan saja percaya Yesus adalah Allah, juru selamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kuk di tengah-tengah kita hidup dalam dunia ini. Yaitu ikut melayani, ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan percayakan. Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ada talenta, karunia-karunia luar biasa yang harus dipakai, harus kita lakukan saat kita ikut Tuhan Yesus. Maka di situ dikatakan kita aktif, bukan menjadi orang yang pasif, orang yang aktif. Sudah-sudah saya selalu memperhatikan baik anak-anak saya, anak remaja, seperti wayang saja. Mau digerakin baru dia bergerak. Mau disuruh baru mau. Bahkan ada anak saya, kalian saya suruh pun dia tidak mau. Lain sekali. Dan kita juga sebagai anak Tuhan, tanpa disuruh-suruh. Kita belajar pada Yesus tanpa disuruh-suruh. Apa Yesus telah lakukan, kita teladani. Kita belajar sama dia. Kita ikut dia. Kita lakukan. Dia Allah kita adalah Allah yang aktif, bukan yang pasif. Allah yang datang ke dalam dunia mencari kita. Sampai sekarang, dia terus aktif bekerja. Aktif menolong kita. Dan terus membantu kita.
Jadi saudara-saudara Tuhan, waktu mulai ibadah, kita buka di Cibinong. Saya sebagai pendeta sana, gembala sana mendapat kesulitan. Dalam survei saya hanya 6,4 jemaat yang ikut dalam pelayanan. Bahkan BPJ aja ada 9. Ada 3 yang tidak aktif ikut dalam pelayanan. Sesusah dapat untuk orang jadi liturgi. Jadi singer, jadi penerjemah. Sesulit mendapat orang ikut tim besok menemani saya. Saya berdoa. Kita sudah berdoa. Kita sudah melakukan pembinaan. Kita memberikan dorongan. Dan mulai sekarang ada yang ikut. Dan mulai sekarang juga ada yang belum ikut. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kuk ini bagi Anda dan saya. Supaya Anda dan saya boleh berkeringat. Memiliki kuk ini di dalam pelayanan. Meninggalkan si aku ini. Jadi saudaraku kasih Tuhan. Tuhan mau kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan penyerahan ikut Yesus adalah menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan hari Minggu. Bukan waktu-waktu tertentu. Tapi totalitas hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, persembahkan seluruh tubuhmu yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dulu ada satu cerita. Suatu hari, harimau ingin makan daging manusia. Tetapi dia minta izin kepada malaikat dulu. Maka dia datang kepada malaikat, dia memohon. Malaikat, aku kepingin makan tubuh manusia, bikin daging manusia. Malaikat itu kaget. Mana boleh makan daging manusia? Enggak boleh. Tapi harimau itu berkata, aku kepingin makan. Karena dia memohon, maka malaikat itu mengizinkan. Tetapi ada catatan, ada peringatan sangat penting. Jangan engkau makan orang Kristen. Jangan engkau makan orang Kristen. Oh, harimau itu senang sekali. Karena bisa makan daging manusia. Maka dia ingat, jangan makan orang Kristen. Suatu hari dijumpa di jalan, ada orang. Wah, orang itu dimakannya. Waktu mereka tuh lihat, waduh. Ini orang Kristen dimakan. Ini harimau itu melanggar peraturan. Udah diperingati masih makan. Maka harimau dipanggil, diadili. Hai harimau, kenapa kamu makan orang Kristen? Harimau ngomong, saya nggak makan orang Kristen. Waktu saya tangkap orang ini, saya cium dari kakinya sampai kepalanya. Hanya mulutnya aja yang bau Kristen. Maka mulutnya saya tidak makan, sisa di situ. Nah, semuanya saya makan. Nah, di sini ada yang mulutnya orang Kristen. Yang hari Minggu datang memuji Tuhan. Hari Minggu saja ikut Tuhan. Yang menyangkal diri. Yang memikul salib. Ya si akunya diletakkan hari Minggu. Habis pulang dari gereja ini si akunya dibawa lagi. Manusia lama dibawa lagi. Seluruh tubuh kita Tuhan mau pakai dan kita persembahkan kepada Tuhan. Juga pada saat kita hidup, saudara, bukan pada saat kita mati. Kita mati sudah bersama dengan Tuhan. Maka ada cerita si kerbau sama si babi. Babi datang kepada kerbau. Dia curhat, dia mengeluh, dia mengatakan, manusia perlakukan aku tidak adil. Si babi lagi ngomong. Loh, si kerbau katakan, mengapa? Engkau katakan bahwa manusia perlakukan kamu tidak adil? Iya. Yang jelek-jelek pakai nama saya. Kalau istrinya gendut ngomong seperti babi. Anaknya malas, dikatakan malas seperti babi. Anaknya rakus, orang rakus makan, katanya seperti babi makan.
Orang yang bawa anak 4, 5, 6, katakannya seperti babi juga. Beranaknya banyak. Ada juga ada laki-laki genit seperti babi. Cuko itu apa? Lakinya babi. Tetapi manusia menikmati tubuh saya dari kepala sampai buntut. Maka dagingnya dibagi-bagi. Ada samchen, ada chotel, ada moitiao, dan sebagainya, nggak tahu daging apa. Iya, telinga juga enak dimakan, hidung juga enak dimakan. Iya, apalagi jorowannya, kakinya apalagi ya. Nah, saya paling suka. Kata orang, makan kaki babi kulitnya bisa mulus. Dia kata orang. Dalam keseharian saya belajar tidak demikian juga, guys. Ya, bukan itu. Dikatakan manusia perlakukanku tidak adil. Si kerbau lagi bingung. Dari mulai pikir. Lalu si kerbau menjawab, aku tahu masalah kamu. Masalah kamu adalah saat engkau hidup, engkau tidak memberikan kontribusi kepada manusia. Justru pada saat engkau sudah dipotong, jagaran sini dipotong, sudah mati, baru engkau memberikan kontribusi. Kepalanya, telinganya, hidungnya, sampai kakinya, sampai buntutnya. Berlainan dengan aku, si kerbau. Aku hidup memberikan kontribusi kepada manusia. Pagi-pagi aku sudah angkat beban, barang bawa ke pasar. Dan aku juga ke sawah, membajak sawah. Pulangnya masing manusia memeras susu saya. Aku hidup, aku memberikan kontribusi. Tetapi engkau mati, baru memberikan kontribusi. Itulah salah kamu, babi. Jadi engkau dan saya masih hidup. Memberikan kontribusi. Tuhan memberikan kuk bagi Anda dan saya. Engkau harus keringat. Engkau harus melayani. Meninggal si ego ini, si ambisi aku ini. Untuk bersekutu, bekerja sama melayani Tuhan. Bukan tunggu kita sudah berbaring depi mati. Minggu kemarin, aduh saya super sibuk. Jemaat kita ada 4 yang meninggal. 4 saya layani, 1 dibawa pulang ke Karbar. 1 keluarga, papanya mati, mamanya mati. Suaminya mati. Wah, saya sibuk sekali. Maka saya katakan kepada rekan saya, salah satu senior, Pak Kimni, kamu tolonglah gantikan saya. Ya, bawa renungan di ibadah doa. 2 minggu berturut-turut. Kalau saya mau istirahat. Saudara-saudara, kalau ibadah kedukaan paling tidak khotbahnya 3 kali. Ya, walaupun sudah ada, tetapi tetap sama. Jadi saudara dan saya, engkau dan saya hidup ikuti Tuhan. Bukan pada saat engkau sudah meninggal. Engkau sudah meninggal, di situ engkau bersama dengan Yesus berada. Dimanapun dia berada, di situlah kita berada. Jadi saudara-saudara, akhir dari keakuan, kita siap menyerahkan diri kita, memikul salib dan kuk dengan segenap hidup demi Kristus. Seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, akhir dari akuan adalah penguburan si aku, mulai hidup bagi Kristus. Saudaraku, orang berkata dalam dunia ada 2 orang benar, ada 2 orang manusia. Orang benar merasa dirinya berdosa, dan kebalikan, orang berdosa merasa dirinya benar. Hanya ada 2 jenis ini. Nah, saudara, Anda bisa memutuskan, Anda bisa mengambil sikap atau berkomitmen. Masih mau si aku bertata dalam hatimu,
Atau engkau mengundang Yesus bertata di hatimu. Atau sewaktu-waktu engkau butuhkan Yesus, baru engkau mengundang Yesus. Sewaktu-waktu engkau tidak perlu Yesus, engkau tidak. Saya pernah survei ibadah persekutuan doa. Kaci Benong Citerep ibadah doanya tidak banyak. Paling banyak 30-an orang. Paling sedikit mungkin 8-9 orang. Dan sekarang rata-rata tidak sampai 30 orang. 18 sampai 26 orang. Kenapa ada waktu-waktu banyak yang datang? Saudara-saudara, saya pernah survei. Karena mereka membutuhkan Tuhan. Ada anggota keluarga yang sakit. Ada masalah. Tiba-tiba datang, tidak pernah datang persekutuan doa. Kok tiba-tiba datang? Dalam hati saya berpikir ini ada, bersyukur ya. Semoga minggu depan bisa datang. Ternyata ada masalah. Bukan tidak boleh datang. Bukan apa. Saudara, seringkali kita ikut Tuhan. Kita menganggap kita butuh Tuhan. Baru kita datang. Itu tidak benar. Saudara-saudara Tuhan. Tuhan itu bersama dan kita. Tinggal di dalam kita. Dan selalu ada di dalam diri kita ini. Dan engkau hadirkan Tuhan di tengah-tengah, bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap saat, setiap waktu. Maka si aku kita ini, kita harus melepaskannya dan mengundang Yesus duduk di tata di dalam hidup kita, dalam kehendak pikiran kita. Mengakhiri keakuan adalah mengatakan ya terhadap kehendak Allah. Seperti Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dan pergumulannya hanya kehendakmu saja. Hanya kehendak Allah saja. Dia tunduk, dia taat. Demikianlah saya dan saudara sebagai murid Kristus. Katakan tidak kepada si aku. Keegoisan diri kita. Diri kita. Katakan iya kepada Tuhan. Itulah makna intinya, saudara ikut Tuhan, ikut Yesus, menyangkal diri, tidak membenarkan diri. Katakan tidak kepada diriku, tetapi katakan iya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan datang memikul salib dan kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, kita dapat mendewakan diri, bisa saja. Kita bisa mempercayakan diri kita, bisa saja. Tetapi itu adalah pilihan. Ikut Yesus juga ada pilihan. Jika engkau memilih Yesus hari ini, dan saya memilih Yesus hari ini, matamu seperti Tuhan Yesus sembuhkan orang yang buta. Dan dia juga telingamu, dia juga sembuhkan yang tuli. Supaya engkau bisa mendengar suaranya dengan jelas. Supaya matamu juga bisa melihat dengan jelas. Kita tidak bisa menemukan kebenaran selain di dalam Kristus. Engkau dan saya tidak bisa menemukan Allah yang benar selain di dalam Kristus. Hanya melalui Yesus. Dan di dalam Dia, engkau bisa menemukan Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang benar di dalam Kristus. Yesus telah memperkenalkan dan Dia telah menyatakan dirinya sebagai Allah dan Juru Selamat. Tidak berhenti sampai di situ. Engkau selain memikul salib, percaya Dia mati di atas kayu salib. Percaya Dia telah menyelamatkan kita, telah mengampuni dosa kita. Engkau masih berikan waktu, bukan saja percaya pada Dia. Engkau berikan waktu supaya engkau melayani, supaya engkau memberikan tempat bagi di dalam hatimu untuk mengontrol, untuk memerintah sebagai raja di dalam hatimu. Untuk melakukan tugas-tugas amanat agung. Tugas-tugas yang dibebankan kepada Anda dan saya sesuai dengan panggilan Tuhan berikan Anda kepada saya.
Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Bila firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau menolong kami untuk menghidupkan di tengah-tengah kehidupan kami di masyarakat di mana kami berada. Dan Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu, pengurus yang ada, dan setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Boleh Tuhan pakai secara luar biasa. Sehingga mereka bukan saja memikul salib, juga kuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa lakukan bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Amin.